Kevin Dix ambil sumpah di Denmark, bisa main lawan Arab Saudi. Catatan kelam wasit Iran yang pimpin laga Indonesia versus Jepang. Tiket Indonesia versus Jepang sold out. Carlo Ancelotti minta La Liga dihentikan. Neymar cedera lagi. Halo football lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mimin ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga lanjutan Giornata 11 Serie A, Genoa sukses membungkam tuan rumah Parma dengan skor tipis 1-0. Laga tersebut juga diwarnai aksi debut Mario Balotelli di Genoa. Gol dari pasukan Alberto Gilardino dicetak oleh Pinamonti di menit 79. Berkat hasil tersebut, Genoa sementara keluar dari zona degradasi, yakni berada di peringkat 17 dengan poin 9. Beralih ke hasil lanjutan laga Liga Inggris pekan ke-10, tuan rumah Fulham sukses meraih 3 poin setelah mengandaskan tamunya Brentford 2-1. Meski ketinggalan lebih dulu di menit 24 oleh gol Janal, Fulham mampu comeback dramatis di menit akhir dengan 2 gol dari Harry Wilson yang dicetak di menit 90 plus 2 dan 90 plus 4. Hasil positif ini membuat The Cottagers sementara berada di posisi 9 Liga Inggris dengan 15 poin. Dilansir dari Goal, mantan bek Manchester United, Phil Jones, berani memperingatkan pelatih baru MU Ruben Amorim masalah taktik 3 beknya. Jones mengatakan bahwa penerapan taktik 3 bek di MU tidaklah mudah dan akan membutuhkan banyak waktu. Jones mengatakan hal tersebut di acara Match of the Day 2. Kami memainkan 3 bek di bawah Louis van Gaal dan menghabiskan banyak waktu di sesi latihan untuk mengatur jarak antara pemain dengan benar, kata Jones. Jones juga menggambarkan betapa sulitnya penerapan taktik tersebut di lapangan. Ia juga mengatakan bahwa hanya ada segelintir pelatih yang sukses dengan formasi tersebut di Liga Inggris. Dari MU beralih ke kabar Arsenal, dilansir dari The Sun, Besti Mikel Arteta di Arsenal yakni Direktur Olahraga Edu Gaspar dilaporkan telah resmi hengkang. Pria Brasil tersebut merupakan sosok di balik kesuksesan Arsenal dalam merekrut beberapa pemain yang dibutuhkan Arteta. Sebelum hengkang, Edu telah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub. Menurut laporan, hengkangnya Edu dikarenakan ada masalah terkait perombakan di internal petinggi Arsenal. Setelah hengkang, Edu rencananya akan mengambil peran baru menjadi Direktur Olahraga klub yang dipunyai Taipan Yunani, Evangelos Marinakis, seperti Nottingham Forest, Olympiakos, maupun Rio Ave. Beralih ke kabar dari La Liga, dilansir dari Daily Mail, Ancelotti telah mengidentifikasikan Kylian Mbappe sebagai sumber masalah terbesar dalam perjuangan Real Madrid saat ini. Ancelotti menyalahkan pemain berusia 25 tahun itu atas ketidakmampuannya membantu tim saat bertahan. Penolakan Mbappe untuk membantu pertahanan atau membantu mendapatkan kembali penguasaan bola dari lawan telah menyebabkan ketidakseimbangan tim menurut Ancelotti. Hal itu berakibat pertahanan El Real menjadi lebih terbuka dan rentan terhadap serangan balik lawan. Masih soal Ancelotti, dilansir dari BBC, pelatih berambut putih tersebut meminta agar La Liga seharusnya dihentikan setelah adanya banjir bandang yang menewaskan lebih dari 215 orang di wilayah Valencia. Ancelotti merasa pihak La Liga dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol tidak bersikap adil ketika mereka membatalkan sejumlah laga. Namun laga lainnya tetap berjalan di pekan lalu. Begitupun di Copa del Rey tengah pekan ini. Beberapa laga ada yang ditunda dan ada yang dimainkan. Allenatore asal Italia itu meminta pihak La Liga dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol untuk bertindak lebih adil dan tegas dalam menyikapi hal ini. Kabar berikutnya juga datang dari La Liga. Dilansir dari Football Espana, laga La Liga Barcelona versus Atletico Madrid yang rencananya akan dihelat di AS pada bulan Desember nanti, batal dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFEF memutuskan untuk tidak menyetujui gagasan Javier Tebas tersebut. Federasi merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mendorong perubahan seperti itu pada kompetisi, mengingat adanya beberapa ketidakstabilan dan masalah di dalam negeri.
Lanjut ke kabar selanjutnya, dilansir dari Football Espana, pemain Inter Miami Lionel Messi dilaporkan bersedia hadir di peringatan ulang tahun ke-125 tahun Barcelona bulan ini. Namun itu pun jika diundang oleh pihak Barcelona, mengingat hubungannya dengan Presiden Barcelona Joan Laporta masih renggang. Menurut laporan, Messi juga terbuka untuk melakukan apapun yang diminta oleh Barca di perayaan ulang tahunnya tanggal 29 November yang rencananya akan dihelat di Lecce. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, jelang lawan Real Madrid di UCL, pelatih AC Milan Paulo Fonseca telah mengkonfirmasi bahwa penyerangnya Rafael Leao akan bermain sebagai starter. Padahal di 3 laga sebelumnya, pemain internasional Portugal itu dibangku cadangkan oleh Fonseca. Dalam konferensi pers jelang laga, Fonseca pun menegaskan bahwa dia tidak memiliki masalah sama sekali dengan Leao. Ia mencadangkan Leao murni soal taktik, bukan sentimen pribadi. Ia meminta pers tidak membesar-besarkan hal tersebut. Dari sepak bola Prancis, tersiar kabar bahwa sekitar 25 pengunjuk rasa pro-Palestina menggeruduk kantor Federasi Sepak Bola Prancis pada 4 November 2024. Dilansir dari Get Football News French, demonstran pro-Palestina tersebut datang untuk memprotes keputusan federasi mengadakan laga Prancis versus Israel di Stade de France pada tanggal 14 November nanti. Berkat adanya desakan tersebut, Bruno Retailleau selaku Menteri Dalam Negeri Prancis akhirnya buka suara dan mengkonfirmasi bahwa laga yang akan berlangsung di Stade de France tersebut kemungkinan akan dilangsungkan secara tertutup demi menghindari insiden yang tak diinginkan. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Neymar. Dilansir dari Sport Bible, kembalinya Neymar dari cederanya saat laga Liga Champions AFC antara Al Hilal versus Esteghlal FC justru harus berakhir tragis. Neymar yang memulai dari bangku cadangan pada menit ke-58 hanya mampu bertahan di lapangan selama 29 menit saja. Pasalnya jelang laga berakhir, Neymar kembali mengerang kesakitan dan meminta untuk diganti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Neymar kini mengalami cedera hamstring. Berikutnya beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Dilansir dari Okezon, laga Timnas Indonesia versus Jepang di tanggal 15 November nanti akan dipimpin oleh wasit asal Iran, Mohd Bonyadifar. Namun ternyata sang wasit asal Iran tersebut memiliki catatan kontroversial saat pimpin Timnas U19 Indonesia hingga Liga 1. Di laga Timnas U19 Indonesia versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia U19 tahun 2017, sang wasit tak memberikan peringatan apapun kepada pemain Malaysia, Nabil, saat melakukan tackle keras kepada Sadil Ramdhani. Kemudian catatan lainnya terjadi saat memimpin laga Persija versus PSM di Liga 1 2017. Di laga tersebut, Bonyadifar dinilai kontroversial karena menganulir gol pemain PSM Willian Pluim pada menit ke-85 karena dinilai handball. Masih kabar soal wasit, dilansir dari Okezon, wasit kontroversial Ahmed Alkaf kembali tampil dan ngoceh di media sosial jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di stories Instagramnya, @AhmedAlkaf, ia bicara soal kematian. Sang pengadil asal Oman itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni semua umat muslim yang telah meninggal dunia. Menariknya, postingan berbau rohani tersebut adalah unggahan pertama wasit botak tersebut di Instagram pasca memimpin laga kontroversial Bahrain versus Indonesia. Sementara itu, jelang laga Indonesia versus Jepang, dilaporkan bahwa tiket laga yang dijual telah sold out alias habis terjual. Dilansir dari Bola Sport, meski tiket laga melawan tim Samurai Biru sudah habis terjual, namun tiket laga Indonesia versus Arab Saudi di tanggal 19 November masih tersisa. Jadi untuk fans yang tak kebagian tiket laga melawan Jepang, bisa membeli tiket laga yang melawan Arab Saudi. Dengan habisnya tiket bisa dipastikan tribun GBK akan penuh sesak. Bisa jadi, penonton di laga melawan Jepang nanti akan menyamai penonton terbanyak saat melawan Australia, yakni 70 ribuan penonton. Masih jelang laga melawan Jepang, dilansir dari Suara, pelatih Timnas Indonesia Sintayong membawa kabar baik dengan memastikan bahwa bek andalan Timnas Garuda Misilgars akan tetap bergabung dengan skuad Garuda. Meski dilaporkan masih mengalami cedera, dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada tanggal 11 November nanti. Kata Sintayong, lantas apakah Hilgars akan siap bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang? Sintayong masih enggan memberikan kepastian tentang hal tersebut.
Kabar baik lainnya datang dari proses naturalisasi Kevin Dix. Dilansir dari bola.net, pasca proses naturalisasinya disetujui oleh DPR dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada hari Senin 4 November 2024, dilaporkan bahwa Kevin Dix segera akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Kamis 7 November 2024 di Copenhagen. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark di Copenhagen. Pihak kedutaan kini sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan acara pengambilan sumpah tersebut. Setelah nantinya disumpah, Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap Kevin Dix bisa tampil di laga melawan Arab Saudi 19 November mendatang. Dilansir dari The Sun, Manchester United telah menyisihkan sejumlah uang sekitar 175 juta pounds demi memboyong 3 pemain Sporting CP yang dibutuhkan pelatih Ruben Amorim. Namun menurut laporan, uang itu akan dibelanjakan pada bursa transfer musim panas mendatang, bukan Januari. 3 pemain tersebut diantaranya adalah bek Gonçalo Inacio, gelandang Morten Human, dan striker Fildor Gyökeres. Ketiganya telah menjadi prioritas Amorim untuk dibawa ke Old Trafford musim depan. Namun untuk mendapatkan salah satu pemain incarannya, Victor Gyökeres, Red Devils harus bersaing dengan uang minyak Arab Saudi. Pasalnya seperti dilansir dari Tribal Football, klub Arab Saudi Al Nassr juga telah melakukan pendekatan kepada striker asal Swedia tersebut. Meski klausul 100 juta yang diminta pihak Sporting dinilai terlalu mahal. Namun Al Nassr akan tetap terus menegosiasikannya pada awal tahun 2025 nanti agar tercapai harga yang jauh lebih rendah. Masih kabar soal MU, dilansir dari Tribal Football, pelatih interim Ruud van Nistelrooy kini segera meminta kejelasan soal masa depan di MU setelah kedatangan Ruben Amorim. Seperti diketahui, mantan striker MU tersebut masih ingin bertahan di Old Trafford untuk menjadi salah satu staf pelatih di bawah Amorim. Namun masalahnya, Amorim sudah mengatakan bahwa ia akan membawa serta seluruh gerbong stafnya di Sporting ke Old Trafford. Untuk itulah Van Nistelrooy tengah meminta kejelasan sikap manajemen United, paling tidak dalam minggu ini. Dari kabar Van Nistelrooy, beralih ke kabar Roberto Mancini. Dilansir dari Eurosport, setelah didepak dari timnas Arab Saudi, nama Roberto Mancini kini mencuat sebagai kandidat kuat pelatih baru AS Roma. Pemilik Yelorossi, Friedkins, tampaknya sudah semakin muak dengan hasil minor yang diraih pelatih Ivan Juric. Menurut laporan, Friedkins telah menyiapkan beberapa nama termasuk Roberto Mancini. Mancini dianggap berpengalaman dan sukses menangani klub besar Italia seperti Inter. Ia juga pernah lama hidup di kota Roma ketika menjadi pemain Lazio. Namun setelah Mancini, Friedkins juga menyiapkan nama-nama lain seperti pelatih kawakan Claudio Ranieri maupun Frank Lampard. Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Real Madrid, dilansir dari Football Espana, jelang laga krusial di UCL melawan AC Milan pada hari Selasa 5 November, El Real tengah mendapatkan kabar baik kalau strikernya Rodrigo Goes telah kembali pulih dari cedera pahanya. Pemain yang absen di El Clasico tersebut telah berlatih penuh di Valdebebas. Menurut laporan, Carlo Ancelotti juga telah mengindikasikan bahwa Rodrigo bisa saja ia turunkan menjadi starter di laga melawan Rossoneri nanti. Kabar berikutnya datang dari UEFA, dilansir dari Tribal Football. UEFA resmi merilis klarifikasi bahwa pihaknya tak ikut cawe-cawe soal pemilihan Ballon d'Or. Sebelumnya beredar kabar bahwa UEFA mengintervensi pemilihan pemenang Ballon d'Or. Mereka maupun atas nama pribadi presidennya tidak pernah membuat pernyataan atau komentar apapun tentang hasil pemilihan Ballon d'Or. Laporan yang menyudutkan UEFA dianggap tidak berdasar. UEFA juga memperingatkan bahwa pihaknya dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak manapun yang terlibat dalam menyebarkan pernyataan keliru tersebut. Lanjut ke kabar selanjutnya, dilansir dari CNN Indonesia, anak Raja Malaysia yang juga pemilik klub Johor Darul Taksim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyebut Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM butuh sosok seperti Erick Thohir yang dianggap sukses sebagai ketum PSSI dan memimpin sepak bola Indonesia. Erick Thohir dianggap Tunku Ismail punya kemampuan finansial serta koneksi internasional yang kuat untuk membuat sepak bola Indonesia melangkah maju. Sebaliknya, Tunku Ismail malah mengatakan bahwa para pemimpin Federasi Sepak Bola Malaysia masih kekurangan visi, komitmen, pengetahuan, serta semangat dalam mengelola organisasi. Kabar berikutnya datang dari klubnya Martin Pas,
FC Dallas. Dilansir dari Okezone, lewat sebuah artikelnya di website fcdallas.com, klub tersebut tengah memamerkan catatan gemilang Martin Paes untuk bisa menakut-nakuti Jepang dan Arab Saudi. Dalam artikel tersebut, FC Dallas menyampaikan beberapa penghargaan Paes, seperti telah mencatatkan sebanyak 118 penyelamatan di MLS 2024, maupun mencatat 9 penyelamatan dalam satu laga. Tak hanya itu, sederet prestasi Paes juga tak luput disebutkan, seperti tampil di MLS All-Star 2024, serta meraih MLS Save of the Year 2024. Masih soal kabar jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 3.000-an fans Jepang dilaporkan akan geruduk SUGBK pada 15 November nanti. Namun menurut Sintayong, jumlah tersebut bukan jadi masalah karena masih terlalu kecil dibandingkan fans Indonesia. Apalagi menurut Coach Shin, akan ada sebanyak 2.000-an fans asal Korea Selatan yang akan dikerahkan untuk ikut mendukung Timnas Indonesia di SUGBK nanti. Sementara itu, dari kabar lainnya, Coach Sintayong terlihat sangat percaya diri untuk mencapai target di Piala AFF 2024 nanti. Dilansir dari Bola Sport, meski tak diunggulkan dan bukan skuad yang terkuat karena hanya akan memakai pemain U22, namun saya yakin Timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut juga mengatakan bahwa dengan kemampuan para pemain muda yang terus berkembang, target tersebut bukan mustahil dapat tercapai.